Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan pendidikan generasi muda di era milenial seperti era sekarang ini. Yang perlu ditingkatkan oleh generasi muda adalah integritas pendidikan. Nah, salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan integritas pendidikan generasi muda di era milenial seperti era sekarang ini adalah dengan melengkapi aspek tarbiyah. Dalam aspek tarbiyah itu sendiri sebenarnya sama dengan proses taklim atau pendidikan. Keduanya sama-sama menggambarkan proses dalam belajar. Tetapi pada tarbiyah dan taklim memiliki sedikit perbedaan, di mana pada tarbiyah memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih komprehensif, dan pada tarbiyah itu sendiri memiliki cakupan yang lebih luas atas segala upaya untuk meningkatkan potensi kebaikan yang ada pada diri seorang muslim. Berbeda dengan taklim, biasanya pada taklim pendidikan dibatasi dengan aturan-aturan yang bersifat formal, sehingga kita tidak heran banyak orang yang terdidik secara akademis tetapi tidak terdidik secara islami atau tidak sesuai dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada aspek tarbiyah itu sendiri terdapat 6 bidang garapan proses tarbiyah. Keenam bidang proses tarbiyah tersebut meliputi: yang pertama ada aspek ruh, yang kedua aspek kepribadian atau mentalitas, yang ketiga aspek akal, yang keempat aspek perilaku, yang kelima aspek fisik, dan yang terakhir atau yang keenam aspek materi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu dari keenam aspek tarbiyah tersebut. Yang pertama ada aspek ruh. Ruh merupakan inti atau dasar yang paling penting pada proses tarbiyah, di mana ruh itu sendiri menandakan atau menggambarkan potensi keimanan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses tarbiyah dengan aspek ruh ini dapat dibiasakan atau dilatih dengan mendisiplinkan diri melakukan ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah yang sunnah. Kemudian aspek yang kedua ada aspek kepribadian atau mentalitas. Tujuan dari aspek kepribadian ini adalah untuk menambah atau meminimalkan potensi kebaikan yang ada pada diri seseorang. Dan aspek ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir potensi keburukan yang ada pada diri seseorang. Dengan aspek keberbedaan ini diharapkan seorang muslim
memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik lagi. Proses tarbiyah dengan aspek kepribadian ini dapat dibiasakan atau dilatih dengan mengintrospeksi diri kita, kenali diri kita, dan kendalikan hawa nafsu kita. Kemudian aspek yang ketiga ada aspek akal. Tujuan dari aspek akal ini adalah untuk mengisi akal pikiran manusia dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu sendiri adalah ilmu yang mampu memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, seorang muslim akan lebih menjadi manusia yang berdedikasi, berdaya guna, dan lebih berperadaban. Potensi kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat itu juga sangatlah tinggi. Proses tarbiyah dengan aspek akal ini dapat dibiasakan atau dilatih dengan kita rajin dalam belajar, berusaha bersungguh-sungguh dalam belajar, bermusyawarah atau berdiskusi, dan lebih dalam menggali informasi-informasi dalam suatu masalah. Kemudian aspek yang keempat ada aspek perilaku. Tujuan dari aspek perilaku ini adalah untuk menjadikan perilaku seorang manusia sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai agama Islam. Aspek perilaku ini sangatlah penting bagi seorang muslim, karena dengan perilaku yang baik, seorang muslim akan menjadi seorang muslim yang lebih sempurna. Proses tarbiyah dengan aspek perilaku ini dapat dibiasakan atau dilatih dengan cara kita memilih pergaulan dan lingkungan yang bersifat positif. Selain itu, terapkan akhlak-akhlak yang baik dan hindari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian aspek yang kelima ada aspek fisik. Tujuan dari aspek fisik ini adalah untuk menjadikan fisik seorang manusia memiliki fisik yang kuat dan fisik yang sehat. Karena seorang muslim yang memiliki fisik kuat dan sehat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan muslim yang lemah. Proses tarbiyah dengan aspek fisik ini dapat dibiasakan atau dilatih dengan kita mengatur pola makan kita, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tentunya dengan istirahat yang cukup. Kemudian aspek yang terakhir atau aspek yang keenam adalah aspek materi. Aspek materi ini bertujuan untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih mandiri, lebih berpenghasilan, dan lebih berbudaya. Proses tarbiyah dengan aspek materi ini biasanya diberikan dengan pemberian pemahaman suatu materi. Contohnya saja pemberian materi tentang uang, maka akan diberikan pemahaman tentang uang, tentang cara mendapatkan uang, fungsi uang, manfaat uang, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan dari keenam aspek proses tarbiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika generasi muda mampu menerapkan dan mengamalkan keenam aspek tersebut, insya Allah generasi muda mampu meraih keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Banyak sekali keutamaan orang berilmu. Di antaranya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Dengan berilmu, manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Selain itu, dengan berilmu dapat mempermudah permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat
rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berpesan kepada generasi muda untuk tetap semangat dalam belajar, apalagi pada masa sekarang ini. Banyak godaan-godaan untuk melalaikan kita, untuk berpaling dari belajar. Dan tetap ingatlah pepatah, belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua bagai mengukir di atas air. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.